Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di channel Lilin Putih. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung ke cerita. Nah, cerita kali ini adalah kisah kualat tol Cipularang. Namun, karena panjangnya cerita, maka kami akan membagi cerita ini dalam beberapa bagian. Malam itu, sebuah mobil truk pengangkut barang tengah melaju dengan kecepatan stabil di ruas jalan tol Cipularang. Lelaki yang mengemudikan mobil itu bertubuh gemuk, kemeja yang ia kenakan terlalu sempit sehingga kancing tengahnya copot, memburaikan perutnya yang buncit. Kepalanya botak, kulitnya hitam kecoklatan, ia mengenakan cincin akik yang dipercaya membawa keberuntungan untuknya. Di dalam mobil, ia menyetelkan lagu dangdut lawas dengan suara keras agar tidak mengantuk. Sementara itu, Mak Minah garis bawah seorang warga yang tinggal dekat dengan tol Cipularang garis bawah tadi sore mendengar suara wanita menjerit-jerit di tengah jalan tol. Mak Minah tidak menghampiri suara itu. Ia tahu itu adalah sebuah pertanda kalau akan ada kecelakaan lagi di jalan tol Cipularang. Mak Minah hanya bisa berdoa semoga yang mengalami kecelakaan bisa selamat, dan kalau mati semoga diampuni dosanya. Sopir truk mengangguk-anggukkan kepalanya, sambil sesekali ikut bernyanyi mengikuti iringan musik dangdut kesukaannya. Satu dua kendaraan ia salip dengan baik, sampai tiba-tiba lampu mobilnya menyinari seorang wanita yang melambaikan tangan di pinggir jalan. Ia memperlambat laju mobilnya, dan berhenti tepat di dekat wanita berjaket coklat dan memakai celana jeans ketat. "Bang, tolongin aku please, suamiku nurunin aku di sini," dia marah. "Aku numpang sampai keluar tol bang," wanita itu memohon dengan ekspresi wajah cemas. "Oh alah mbak, tega banget suaminya. Ya udah yuk naik." Ia membukakan pintu mobil. Wanita itu masuk ke dalam mobil, di sepanjang jalan ia bercerita banyak hal. Tentang kekasaran suaminya dan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis. Sopir truk itu sesekali mengangguk dan menimpali untuk basa-basi saja. Lalu, entah apa yang terjadi tiba-tiba saja sopir truk itu melihat keramaian orang di tengah jalan tol. Ia melihat sebuah pasar tradisional di tengah jalan dengan pengunjung yang sangat ramai. Orang-orang yang ia lihat berwajah pucat dan murung. Sopir truk memberhentikan mobilnya sambil terheran-heran. Lampu mobil truknya dibiarkan menyala menyinari keramaian pasar di tengah jalan tol. "Mbak tunggu di sini, aku cek dulu," kata sopir truk. Wanita itu mengangguk. Ia turun dari mobil dan berjalan gontai mendekati keramaian. Ia masuk ke keramaian. Banyak orang yang sedang melakukan transaksi membeli bahan pokok. Sopir itu terheran-heran kenapa ada pasar di tengah jalan tol. Ia menghentikan langkahnya, saat itu juga semua orang di pasar misterius itu memandangi sopir truk dengan ekspresi datar dan dingin, wajah mereka pucat mengerikan. Sesaat sebelum ia hendak lari untuk kembali ke mobil, tiba-tiba ia ditabrak sebuah mobil truk bermuatan pasir. Lalu, tewas mengenaskan. "Kenalkan, namaku Asep. Ia seperti nama orang Sunda dan memang betul aku orang Bandung yang beruntung bisa kuliah di salah satu kampus ternama di Depok. Tapi bukan itu ya, yang mau aku ceritakan. Ini tentang jalan tol Cipularang dan kematian teman-temanku, Bram, Mary, John, dan Dian. Mereka mati satu persatu dengan sangat mengenaskan. Dan, kematian mereka ada kaitannya dengan tol Cipularang. Kami kualat. Oh ya, sebelum aku cerita lebih jauh, tadi pagi aku juga baca sebuah berita kecelakaan mobil truk di tol Cipularang, sopirnya tewas dengan mengenaskan. Aku semakin yakin kalau tol Cipularang itu angker dan kita harus sopan kalau mau melintasi tol itu. Baiklah, aku mulai dari awal ya. Bagaimana caranya aku bisa selamat dari kualat tol Cipularang? Aku yakin seharusnya aku sudah mati kalau saja aku tidak tahu cara untuk memperbaiki kesalahan. Jadi, sekitar 3 bulan yang lalu, John mengajakku dan teman-teman yang lain untuk liburan ke Bandung. Sialnya, dia maunya berangkat dari Jakarta malam hari, katanya biar seru-seruan di jalan. Sebenarnya dari awal aku tidak setuju karena tol Cipularang yang akan kami lintasi itu sangat berbahaya, lebih tepatnya angker. John tetap bersikukuh untuk berangkat ke Bandung malam hari, jadi kami mengiyakannya. Kami menyewa mobil MPV yang bisa muat untuk 5 orang. Aku yang menyetir sementara Bram duduk di sampingku, John duduk di baris ketiga dan yang lainnya duduk di baris kedua. Aku menyetelkan lagu pop barat yang membuat suasana semakin asik. Mobil dengan tenang melaju di ruas jalan tol Cipularang. "Guys baca doa, jangan pada berisik. Ini tol Cipularang," kataku sambil terus mengemudi. "Oke, Sep, laksanakan,"
Sahut Dian sambil bercanda. Halah Sep, zaman sekarang masih percaya sama setan, sahut John dari kursi baris ketiga. Hus, jangan gegabah loh, timpal Mary. Iya John, hati-hati tol ini angker, Bram membela. Berhenti dulu dong kebelet pipis nih gua, pinta John. Anjir, entar aja deh rest area, kataku kesal. Gila, nggak kuat gua. Please berhenti dulu. John memaksa. Perlahan mobil yang kukendarai menepi. 1-2 kendaraan melewati kami. Lampu dan mesin mobil tetap kunyalakan sebagai penanda agar tidak ditabrak mobil lain. John pakai botol kencingnya, ya. Jangan sembarangan, pintaku. Halah Sep, ribet, dia malah mengencingi pembatas jalan. Suara kecingnya terdengar jelas dan deras. Woi, wah bener-bener lu John, aku kesal melihat perbuatannya. Ia mengencingi pembatas jalan yang ada tanda silang warna putih, entah tanda apa. Kesambet baru tahu rasa lu John, delik Bram, dengan nada marah. Setan lagi, kebanyakan nonton horor lu pada. Woi, setan Cipularang, makan tuh kencing gua. John malah menantang, udah lu buruan masuk, pintaku dengan kesal. Kami melanjutkan perjalanan, sempat mengobrol beberapa saat. Lalu, teman-temanku tertidur pulas sementara aku tetap fokus mengemudi. Di tengah perjalanan, aku melirik spion depan, aneh. John tidak ada di kursinya. Ia hilang tiba-tiba. Woi bangun woi. Aku panik dan membangunkan teman-teman. John mana John? Seketika aku hentikan mobil. John, panggil Mary. John hilang? Anjir, kata Bram panik. Itu dia, John. Kata Dian. Terlihat John dari kejauhan sedang melangkah gontai menuju semak-semak di pinggiran ruas jalan. Ia semakin jauh melangkah, kami berusaha turun dan mengejarnya. Namun, ia hilang begitu saja. Bersambung besok ya guys ya. Oke guys, sekian cerita dari kami. Kita kembali esok hari di jam yang sama ya. See you.